Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar 7 misteri bangunan terbengkalai di Indonesia. tujuh misteri bangunan terbengkalai di Indonesia. Berbagai tempat dijadikan sebagai destinasi wisata yang dikunjungi oleh banyak orang. Ada pula rumah yang dahulu diisi oleh satu keluarga dan pabrik-pabrik yang di dalamnya terdapat aktivitas. Semua tempat tersebut dahulu pernah ramai dikunjungi atau dihuni. Namun, karena beberapa hal, akhirnya tempat tersebut ditinggalkan dan menjadi bangunan terbengkalai. Tak jarang, sebuah tempat yang ditinggalkan puluhan tahun tak terawat menimbulkan kesan bangunan tua dan angker. Bahkan, beberapa di antaranya menimbulkan mitos-mitos atau kisah-kisah mistis yang beredar di masyarakat. Inilah 7 misteri bangunan terbengkalai di Indonesia. Yang pertama, Rumah Darmo Surabaya. Sebuah legenda urban yang populer di Surabaya tentang sebuah bangunan terbengkalai yang kabarnya menyimpan berbagai kisah mistis adalah rumah tua yang angker yang dikenal dengan Rumah Darmo di Surabaya. Bangunan tersebut megah, namun tak terawat dan meninggalkan kesan angker. Berbagai versi menyelimuti rumah tersebut. Namun, kisah yang paling populer beredar di masyarakat adalah kisah keluarga penghuni yang katanya memiliki perjanjian dengan makhluk halus atau biasa yang disebut dengan pesugihan. Konon, keluarga ini akan diberikan kesuksesan dan kekayaan berlimpah jika bersedia memberikan tumbal setiap malam Jumat. Menurut cerita yang beredar, anggota keluarga Rumah Darmo di Surabaya tewas tenggelam dalam sebuah kecelakaan kapal laut. Dan kecelakaan tersebut menyisakan satu anak, yang terakhir yang masih bayi, beserta baby sisternya. Sayangnya, keduanya pun kemudian tewas terbunuh rampok di dalam rumah tersebut. Hingga saat ini, masyarakat setempat benar-benar tidak mengetahui persis siapa pemilik dan pewaris rumah hantu tersebut. Tak heran, bangunannya pun mulai hancur dan berlumut, dan kabarnya masyarakat sekitar kerap kali melihat penampakan sosok bertubuh besar dan sosok harimau. Meskipun demikian, Rumah Darmo di Surabaya dulunya adalah rumah yang mewah dan megah. Namun, kini tempat itu menjadi destinasi wisata horor dan dianggap sebagai rumah tua yang angker secara tidak sengaja. Yang kedua, Taman Festival Bali. Taman Festival Bali berada di daerah Sanur, Bali. Merupakan salah satu tempat yang dahulunya akan dijadikan sebagai taman festival terbesar di Bali. Kini, taman tersebut dibiarkan menjadi bangunan terbengkalai begitu saja. Terutama bangunan-bangunan tua yang dibiarkan selama belasan tahun. Dahulu, Taman Festival Bali ini sangat mewah dan megah. Terdapat
sarana rekreasi yang sangat lengkap. Tapi kini Taman Festival Bali hanya tinggal kenangan. Kini taman ini tidak terawat lagi. Pohon dan belukar, tembok lumut, sampah berserakan cukup membuat merinding untuk melewati satu persatu area yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, tempat tersebut dikenal dengan aura gaib yang dianggap sebagai rumah angker sangat kental bagi warga sekitar. Bahkan, masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Kota Hantu. Berbagai kisah mistis menyelimuti tempat tersebut. Konon, banyak fenomena gaib yang terjadi di bangunan tua ini. Mulai dari suara misterius, hingga sosok mengerikan sering diungkapkan oleh sejumlah pengunjung. Yang ketiga, Hotel Lembah Dieng Malang. Hotel Lembah Dieng yang terletak di Kota Malang merupakan sebuah hotel yang dibangun pada tahun 1980-an dan tidak dilanjutkan lagi karena suatu hal, sehingga dibiarkan menjadi bangunan terbengkalai dan tak terawat. Bangunan hotel ini dikelilingi dengan pohon-pohon besar dan rindang, serta ditumbuhi lumut serta rumput liar, dan akhirnya menambahkan kesan seram yang menyelimuti bangunan yang konstruksinya mulai hancur ini. Bangunan hotel tersebut dibangun di atas bukit, yang konon dijadikan lokasi pembantaian pada penjajahan Belanda. Menurut cerita warga sekitar, pada area lorong di lantai 2 bangunan hotel merupakan lokasi yang kerap terjadi penampakan sosok makhluk astral. Dan kabarnya, ada sosok tua yang berjalan menyeret lantai serta kerap terdengar suara tangisan dan rintihan minta tolong, yang konon berasal dari korban-korban yang dibantai di lokasi tersebut. Sampai sekarang, bangunan ini menjadi bangunan terbengkalai yang dianggap warga sekitar sebagai rumah angker. Yang keempat, Kolam Renang Sikandaru Serang. Sebuah bangunan bekas kolam di Desa Kawijon, Serang, Banten, dipercaya menyimpan kisah-kisah misteri. Wahana rekreasi tersebut sudah puluhan tahun terbengkalai, dan kini kondisinya tidak terawat. Hanya menyisakan 2 kolam renang yang di sekelilingnya ditumbuhi pohon-pohon besar rindang dan semak belukar yang tumbuh secara liar. Masyarakat sekitar menceritakan bahwa kolam renang ini dahulu ditutup karena sering sekali menelan korban jiwa. Banyak anak kecil saat berrekreasi tenggelam di kolam ini puluhan tahun silam. Menurut cerita warga sekitar, di lokasi tersebut kerap kali terjadi penampakan sosok anak-anak. Dan sampai sekarang, kolam renang ini dibiarkan menjadi bangunan yang terbengkalai begitu saja. Yang kelima, bekas pabrik tekstil Karawang. Bangunan terbengkalai kerap kali mengundang misteri, seperti bekas pabrik tekstil di daerah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Konon, bangunan ini menjadi sarang makhluk astral. Namun, sejak tahun 2003, pabrik ini tidak beroperasi lagi. Bukan karena bangkrut, melainkan lahan yang kurang besar, sehingga semakin lama alat pabrik semakin tak tertampung. Pabrik pun dipindah tempatkan. Lahan seluas 3.500 meter persegi ini akhirnya terbengkalai. Kabarnya, masyarakat sekitar kerap kali mendengar
dan diganggu sosok tentara zaman penjajahan di sekitar bangunan tersebut. Yang keenam, bekas rumah tua penganut aliran sesat di Bogor. Berlokasi di Makassar, Cileng, Jawa Barat, terdapat sebuah rumah tua yang hancur dan kabarnya telah dirusak warga karena pemiliknya menganut aliran sesat. Dan hingga kini, rumah tersebut dibiarkan terbengkalai sejak puluhan tahun yang lalu. Tampak terlihat bekas pondasi yang telah tertimbun pohon besar yang rindang, dengan batang dan daun yang menjalar ke seluruh bangunan. Ada cerita yang beredar dari warga sekitar tentang bangunan bekas rumah tersebut. Konon, warga kerap sekali diganggu sosok penampakan manusia tanpa kepala dan wanita berambut panjang. Yang ketujuh, rumah tua di Bekasi. Rumah tua dan kosong dan tak berpenghuni seringkali dianggap angker dan menakutkan. Namun, hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, bangunan yang tidak terpakai dan terbengkalai kerap dijadikan tempat tinggal bagi makhluk-makhluk astral. Rumah tua di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini menjadi salah satunya. Sebuah gedung kosong berlantai 4 di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ini memiliki aura mistis yang sangat kental. Mungkin karena situasi yang sepi dan gelap di tempat bangunan yang sejak awal dibangun tidak pernah dihuni sama sekali. Di bagian dalam rumah terdapat sejumlah benda yang sudah usang, sehingga menambah kesan angker bangunan. Konon, menurut cerita warga yang beredar, terdapat sosok berwujud ular di rumah tua tersebut. Itulah 7 misteri bangunan angker yang terbengkalai di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.